Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kali ini. You never know the psychopath sitting next to you. You never know the murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Langsung saja, marilah kita bahas materi kali ini yang berjudul Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pendekatan statis, spesialis, pendekatan dinamis, perubahan teknologi, hierarki dan struktur kepemimpinan korporasi, tata kelola perusahaan, dan restrukturasi. Pertumbuhan ekonomi menjadi target pembangunan yang dipandang penting, karena di dalamnya secara implisit menunjukkan kinerja secara keseluruhan, seperti tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah output, dan peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit bagi negara tersebut untuk meningkatkan kemakmuran warganya. Pendekatan statis, spesialisasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa adanya perubahan atau peningkatan teknologi. Hal inilah yang disebut sebagai pertumbuhan kasus statis atau statis case. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi atau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Spesialisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila ada perusahaan yang membuat sepeda motor, maka ada 2 kemungkinan model pembagian kerja yang dilakukan. Pertama, seorang pekerja diminta merakit sepeda motor dari mulai awal sampai jadi. Kedua, perusahaan membagi pembuatan sepeda motor tersebut menjadi 3 bagian, yakni pembuatan kerangka, pemasangan perlengkapan sepeda, dan pengecekan akhir. Oleh karena itu, seorang pekerja hanya dituntut untuk menguasai pekerjaan berdasarkan divisinya masing-masing. Di slide ini terdapat gambar kurva kemungkinan produksi. Dengan penjelasannya yaitu, andaikan suatu negara hanya memproduksi 2 barang X dan Y, garis kurva merupakan batas ekonomi, di mana menggambarkan batas maksimal produksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia. Titik-titik yang berada pada garis kurva tersebut merupakan yang paling efisien karena ekonomi sudah memanfaatkan sumber daya secara penuh dan membuat seluruh pertukaran yang dianggap penting. Bila perekonomian berada di dalam kurva titik A, berarti perekonomian tersebut tidak efisien, karena salah satu faktor produksi tidak digunakan secara maksimal. Dalam kasus seperti ini, perekonomian bisa digerakkan dari titik A ke titik B, atau menuju efisiensi, tanpa harus mengubah teknologi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh melalui kenaikan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja atau division of labor. Selanjutnya yaitu pendekatan dinamis atau perubahan teknologi. Pada pendekatan dinamis, proses produksi barang dan jasa ditentukan sang penemuan atau perkembangan teknologi. Dalam hal ini, teknologi sebagai faktor krusial pada fungsi produksi. Teknologi ke dalam fungsi krusial produksi beserta menggunakan modal, energi kerja, dan tanah. Dalam teori pertumbuhan baru, contoh pertumbuhan dinamis mendesain pertumbuhan ekonomi yang bisa menangkap peran ilmu pengetahuan buat mendorong penemuan dan perubahan teknologi. Fungsi operasional kelembagaan pada pendekatan bergerak maju relatif tidak sama menggunakan statistik pertumbuhan. Kelembagaan pada pendekatan dinamis dibutuhkan bisa mengubah perilaku organisasi, khususnya dalam taraf perusahaan. Hal ini perlu dilakukan dan diteliti secara terus-menerus, namun pada negara berkembang, aspek ini masih sangat rendah buat dilakukan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh negara berkembang merupakan membenahi sektor pendidikan.
Apabila diasumsikan perekonomian beroperasi secara efisien, maka terdapat dua jalan buat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menaikkan jumlah asal daya pada proses produksi. Hal ini mampu terjadi jika jumlah sumber daya alam, mesin, atau energi kerja ditingkatkan. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi juga mampu tiba berdasarkan peningkatan produktivitas asal daya. Maksudnya menggunakan asal daya yang permanen didapatkan hasil yang lebih besar. Produktivitas yang tinggi tidak lain didapat berdasarkan pemugaran teknologi. Pertumbuhan ekonomi misalnya inilah yang diklaim menggunakan pertumbuhan intensif lantaran asal daya yang tersedia dipakai secara oporisma sebagai akibat diperolehnya hasil yang lebih besar. Nah, menurut Jaeger, ada 3 cara untuk meningkatkan teknologi dari waktu ke waktu. Untuk yang pertama, sebuah negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusianya. Yang kedua, mengupayakan agar pasar modal atau capital market dapat berfungsi dengan baik atau well function. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga dapat menekan korporasi untuk memperbaiki produk-produknya secara terus-menerus. Kelembagaan dalam pendekatan dinamis ini agak berbeda dengan kasus pertumbuhan statis. Kelembagaan atau aturan main dalam pendekatan dinamis diharapkan bisa mengubah perilaku organisasi, khususnya pada level perusahaan. Struktur kepemimpinan korporasi dalam memenuhi kebutuhan pengorganisasian yang memfasilitasi terjadinya pekerjaan perlu dilakukan peningkatan produktivitas energi melalui proses spesialisasi. Agar organisasi ekonomi sanggup berjalan menggunakan baik perlu dilakukan dua hal ini, yaitu pengukuran produktivitas masukan dan pengukuran penghargaan. Masalah pengukuran tadi kadang-kadang bisa dikerjakan melalui pertukaran produk pada pasar yang komprehensif, karena pada banyak situasi pasar akan membentuk hubungan yang positif antara pencapaian dan produktivitas. Menurut Skillike, perusahaan merupakan suatu kombinasi dari 3 mekanisme organisasi, yaitu pertama, pasar internal dengan pertukaran merujuk kepada motivasi pekerja dalam struktur insentif. Kedua, mekanisme pemerintahan komando menyebabkan perusahaan layaknya pulau kekuasaan yang dapat menggantikan pasar. Artinya, perusahaan dalam batas-batas tertentu mempunyai otoritas untuk memutuskan kemauannya tanpa harus didikte atau diatur oleh mekanisme pasar. Ketiga, mekanisme kebiasaan melihat perusahaan semacam suku kecil dengan peran sosial yang saling menutup dan melekat dalam pembagian kerja. Proses inilah yang kemudian menumbuhkan budaya korporasi. Dalam pandangan makro, salah satu isu utama terkait dengan perusahaan adalah masalah kepemilikan. Pilihan antara publik dan pribadi tergantung pada bagaimana pola kepemilikan yang berbeda mempengaruhi insentif untuk mengantarkan kualitas non-kontrak ini. Konsep efisiensi di sini dimaksudkan untuk menggabungkan sepenuhnya nilai kualitas sosial, untuk memfokuskan pada efisiensi maupun kualitas hard-seller Fishney mempertimbangkan dua jenis insentif investasi, untuk mengurangi biaya untuk memperbaiki kualitas atau membuat inovasi. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dan restrukturisasi. Nah, dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola, menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Dalam pendekatan aliran neoklasik itu kuantitas inputnya ditentukan oleh teknologi yang merupakan faktor eksogen dari proses produksi. Nah, sedangkan dari pendekatan ekonomi biaya transaksi, stok input dipengaruhi perilaku para pemilik modal. Jadi, kalau aliran neoklasik itu lebih ke fungsi produksinya, sedangkan ekonomi biaya transaksi itu lebih ke perilaku para pemilik modalnya. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, yaitu independensi direksi,
terus kepemilikan lembaga, dan yang terakhir yaitu kehadiran pemegang saham mayoritas. Ketiga faktor tersebut dilihat sebagai variabel kunci yang mempengaruhi implementasi tata kelola korporasi. Sementara itu, isu tata kelola korporasi sendiri muncul dalam organisasi jika dua kondisi muncul. Yang pertama, ada masalah tentang agensi. Mungkin pemilik kayak pemilik, masalah-masalah manajer, terus pekerja ataupun konsumen. Yang kedua, biaya transaksi, yakni bila masalah agensi ini tidak lengkap, struktur tata kelola tidak akan memiliki peran. Di dalam konteks tata kelola korporasi, salah satu isu penting adalah mekanisme untuk mengontrol manajemen. Nah, ada beberapa mekanisme untuk mengontrol manajemen yang terdapat dalam tata kelola korporasi, yaitu yang pertama, model komisaris. Pemegang saham memilih komisaris sebagai wakil mereka untuk kepentingan mereka. Nah, dan badan ini sebaliknya memonitor manajemen puncak dan meratifikasi keputusan penting. Di dalam kasus yang ekstrim, badan ini juga terdiri dari eksekutif dan direktur eksekutif yang orang luar. Yang kedua yaitu model perjuangan perwakilan. Tentu saja jika kinerja anggota komisaris cukup buruk, maka pemegang saham dapat menggantikannya. Yang ketiga yaitu model pemegang saham besar. Pemegang saham kecil memiliki sedikit insentif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan. Yang keempat yaitu model pengambil alihan paksa. Nah, pengambilan alihan paksa pada prinsipnya merupakan mekanisme yang jauh lebih kuat untuk mendisiplinkan manajemen. Karena model ini memungkinkan seseorang yang berhasil mengidentifikasi kinerja perusahaan kurang baik bakal mendapatkan penghargaan yang besar. Yang kelima yaitu model struktur keuangan. Sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanya insentif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalam melakukan utang. Nah, isu lainnya yang tidak kalah penting adalah restrukturisasi transaksi perusahaan sebagai sebuah inovasi dalam tata kelola perusahaan. Deskripsi dari restrukturisasi transaksi perusahaan ini contohnya seperti akuisisi saham atau aset yang didanai dari utang, manajemen pembelian dari luar dan dalam, rekapitalisasi yang dibiayai dari utang, dan pembayaran tunai. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya secara tipikal dan akan memiliki efek kepada jaminan keamanan. Baik, studi kasus. Contoh kasus di Indonesia terkait pentingnya kelembagaan dalam peningkatan pendapatan. Pembangunan jalan tol. Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun infrastruktur jalan dengan membangun jalan tol Cikopo Palimanan. Hal ini menyebabkan jalur puncak yang menjadi jalur arteri yang menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat. Demikian juga halnya dengan jalur nasional Pantura. Sisi ekonomi masyarakat di beberapa daerah Pantura seperti daerah Indramayu dan Subang terkena dampak baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang daerahnya dilalui tol Cipali, khususnya kedua daerah tersebut, belum tentu merasakan banyak manfaat dari kehadiran tol sepanjang 116,7 km tersebut. Bahkan ada daerah yang justru mati dengan kehadiran tol tersebut. Manfaat akan dirasakan apabila daerah yang dilewati adalah daerah tujuan perjalanan atau daerah industri. Karena kemungkinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun karena jalan tol bukan merupakan akses lokal, maka daerah-daerah yang dilewatinya justru akan mati. Dapat dipastikan sisi ekonomi usaha mulai dari pedagang hingga angkutan umum di sekitarnya Pantura akan terganggu hingga dioperasikannya tol Cipali tersebut. Secara pelan tapi pasti. Kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah akan merasakan dampaknya. Kelompok usaha itu terdiri dari pengusaha rumah makan atau restoran, penyedia jasa penginapan,
pusat oleh-oleh daerah, pengusaha SPBU, dan lain-lain. Dampaknya pun bervariasi, mulai dari omset yang menurun drastis hingga gulung tikar. Tujuan pemerintah membangun jalan tol adalah secara aspek geografi, mendekatkan jarak, dan memudahkan akses masyarakat. Adanya pembangunan ini diharapkan bisa memperlancar kendaraan dan arus barang, keterbukaan, perdagangan, dengan tujuan utama tentunya pada pengembangan ekonomi. Namun dampak ini tidak maksimal dirasakan karena kelembagaan yang dibangun tidak memikirkan usaha-usaha yang sudah berkembang lebih dahulu hingga mati, khususnya para UMKM yang berada di sekitaran pembangunan jalan tol tersebut. Pembangunan jalan tol oleh pemerintah tersebut tidak seutuhnya dirancang untuk dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, dampak yang diharapkan dari pembangunan jalan tol tersebut dikarenakan pemerintah mengabaikan peran kelembagaan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tol tersebut. Hal ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Rodik et al. 2004 bahwa kualitas dari industri tersebut penentu utama dari tingkat pendapatan masyarakat suatu negara atau perekonomian negara. Dan ini daftar pustaka dari materi-materi yang kami jelaskan tadi. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan maupun yang perlu didiskusikan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.